Keajaiban zikir hauqolah, dari serba minus ditipu orang sampai mendapatkan rezeki yang serba plus. Tonton videonya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dicukupi semua kebutuhannya oleh Allah. Hari ini kita bertemu dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Mari senantiasa mengucapkan kalimat tahmid sebagai bukti dan wujud syukur bilisan kita kepada Allah. Bikaulina, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, silakan yang baru saja ketemu dengan channel ini, silakan langsung subscribe channel YouTube Taman Surga. Mudah-mudahan setiap kali ada video motivasi Islami yang terbaru dari kami yang kami upload, Anda bisa langsung dapat notifikasinya di pesan YouTube dan langsung bisa menontonnya. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng yang ada di sebelah kanan, tekan lonceng dan pilih lonceng yang berdering atau yang di paling atas. Insya Allah itu bisa menjadi amal soleh bagi Anda. Dan subscribe ini gratis, tidak ada biayanya ya. Dan yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, saya doakan mudah-mudahan senantiasa semua urusannya dimudahkan, dilancarkan, dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hari ini, kesempatan ini saya mau berbagi sebuah kisah yang sangat menarik mengenai kekuatan dari hauqolah, la haula wa la quwwata illa billah. Seseorang yang mengamalkan ini, alhamdulillahirabbil alamin, ketika dirinya sedang ditipu puluhan juta rupiah, akhirnya dikembalikan mendapatkan rezeki yang puluhan juta rupiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tahu kisah selengkapnya? Mari kita ikuti, kita simak cerita ini dari awal sampai akhir supaya mendapatkan pemahaman yang utuh dari video ini. Jadi ceritanya begini, saudara-saudara. Ada seorang ulama muda yang pada saat itu sedang mengisi tausiah, sedang mengisi ceramah keagamaan, kemudian pada suatu hari dia bertemu dengan orang yang sudah dipercayanya, kemudian ditawari peluang untuk usaha. Ustadz ini sedang membangun pondok ya? Iya, saya sedang bangun. Kira-kira uangnya yang dibutuhkan sudah cukup atau masih kurang ini Ustadz? Ustadz tadi kemudian bilang kepada tamunya tadi, ya masih kurang, ini kalau di rancangannya habisnya sekian, tapi masih kurang. Ya kita masih berproses, siapa tahu ada orang yang mau membantu. Kemudian orang tadi berkata, Ustadz, mau nggak kira-kira, saya punya tabungan 1 miliar, tetapi sedang tidak saya gunakan. Dan uang itu kalau misalnya mau digunakan untuk membantu di sini silahkan. Oh, boleh. Beneran ini? Betul. Kemudian orang tadi berkata, tapi begini Ustadz, untuk mengeluarkan uang saya yang 1 miliar itu ada biaya administrasinya. Saya membutuhkan dana untuk mengurus itu kira-kira sekitar 50 juta rupiah. Kalau Ustadz mau membantu saya untuk biaya pengurusannya, nanti saya cairkan, kemudian saya bantu untuk membangun pondok dan masjid di sini. Ustadz tadi seperti merasa mendapatkan angin segar. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, ini ada orang yang super maha baik, punya uang simpanan 1 miliar tidak digunakan dan mau disumbangkan atau ibaratnya mau disedekahkan untuk pembangunan pondok dan juga masjid yang ada di pesantrennya itu. Oleh karena itu kemudian ya sudah, coba saya berembuk dulu dengan istri saya. Akhirnya Ustadz tadi berembuk dengan istrinya, gimana ini kalau misalnya uang kita simpenannya digunakan untuk mencairkan uang yang 1 miliar tadi. Nah, kemudian istrinya kebetulan pada saat itu kemudian setuju. Akhirnya terjadi kesepakatan antara suami dan istri,
Pada pagi harinya uangnya diambil, kemudian diserahkan kepada orang tadi. Setelah itu orang tadi pamitan sama Ustadz untuk mengurus pencairan dana 1 miliar tadi. Nah, sudah 1 bulan ditunggu, kemudian Ustadz tadi telepon, gimana kabarnya, pencairan sudah sampai mana? Ini sudah sebentar lagi sedang diproses. Kemudian bulan depannya lagi ditanyakan, gimana, sudah sampai mana? On proses. Bulan depannya lagi ditanyakan bagaimana, OTW. Bulan depannya lagi dihubungi, sudah tidak menjawab lagi. Dan beberapa bulan kemudian lagi ternyata dihubungi, nomor HP-nya sudah tidak aktif. Baru sadar Ustadz tadi kalau ternyata dia ditipu. Nah, penipuan ini kan luar biasa. Ini seorang Ustadz kena tipu. Kebangetan sekali yang nipu Ustadz ya. Mudah-mudahan diberikan kesadaran, diberikan hidayah oleh Allah sehingga orang tadi bertaubat. Nah, kemudian pada kisah berikutnya ternyata kemudian Ustadz tadi kan sudah ngelus dodo lah. Ibaratnya pembangunan pondok terhenti, masjidnya juga nggak jadi dibangun, sedangkan uangan tabungan pribadinya dia beserta istrinya yang ada di bank 50 juta sudah habis karena diambil. Sekarang bener-bener nggak punya apa-apa, Ustadz bingung mau gimana. Nah, ketika sedang kondisi seorang Ustadz juga bisa galau loh. Ustadz itu juga bisa merasa sedih loh. Nah, ternyata Ustadz itu juga manusia. Ustadz tadi kemudian dia berpikir, merenung, kemudian dia menemukan, ingat, sebuah hadis yang mengatakan bahwa keutamaan dari Allah ya. Salah satunya kalau kita sedang berada dalam kondisi yang sangat pilu tadi, ingatlah Allah. Dia ingat kepada hauqalah, dzikir la haula wala quwwata illa billah. Nah, begitu ingat itu, kemudian Ustadz tadi berjanji kepada dirinya sendiri untuk mulai hari ini sudah tidak mau minta bantuan kepada yang namanya makhluk atau orang, tapi benar-benar hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mulai saat itu Ustadz tadi dimanapun kapanpun dia senantiasa berzikir melantunkan hauqalah la haula wala quwwata illa billah, 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 la haula wala quwwata illa billah. Senantiasa dibaca dengan istiqomah, dengan rutin, dengan sabar, dan dengan tentunya dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar-benar merasa bahwa tidak mampu, hanya Allah yang mampu. Tidak punya kekuatan, yang punya kekuatan hanya Allah. Dan tidak ada yang bisa membantunya kecuali Allah. Ini adalah sikap dari seorang Ustadz tadi. Nah, setelah didawamkan selama 1 bulan, 2 bulan, kemudian beberapa bulan kemudian, belum ada perubahan, tetapi sang Ustadz senantiasa sudah membuat komitmen. Pokoknya saya hanya mau minta bantuan kepada Allah. Hari ini saya tidak mau minta bantuan kepada makhluknya Allah, tetapi hari ini saya mau minta bantuan sama Allah, karena Allah pasti akan menolong saya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Pada suatu hari Ustadz tadi ditelepon oleh koleganya, seorang pejabat yang memiliki kedudukan yang tinggi di daerahnya tersebut. Kemudian intinya adalah, Ustadz bisa nggak ngisi pengajian walimatul urs atau pengajian pernikahannya anak saya? Oh bisa. Kapan ya? Waktunya ditentukan. Kemudian pada saat itu beliau kemudian hadir ke sana, mengisi pengajian di tempatnya pejabat tadi, kemudian pulang. Ternyata si tuan rumah tadi lupa untuk memberikan sedekah kepada seorang ustadz tadi. Namun ustadz tadi pulang sudah tanpa pengharapan, karena memang ustadz tadi sudah punya komitmen kepada Allah bahwa mulai hari ini saya tidak mau meminta pertolongan kepada orang lain kecuali hanya kepada Allah. Nah, beberapa hari kemudian pejabat tadi mendatangi rumahnya Ustadz. Kemudian, mohon maaf Ustadz, kemarin belum sempat dijamu, kemarin belum sempat ditemui dengan baik. Hari ini saya mau sebagai wujud terima kasih saya, kemudian disedekahkanlah tadi. Ketika dilihat, ternyata jumlahnya 10 juta rupiah. Banyak sekali ini 10 juta.
Kok banyak sekali? Iya. Kemudian karena melihat banyak sekali, Ustadz tadi bilang, Pak, gimana saya minta ikhlasnya ini, saya terima uangnya, tapi tidak saya pakai, mau saya buat pembangunan masjid bagaimana? Kemudian orang tadi mengatakan bahwa boleh, silahkan. Namun orang tadi malah bertanya, Ustadz sedang bangun apa? Saya sedang bangun pondok ini, bangun pondok pesantren, renovasi masjid, kemudian sedang membutuhkan dana sekian dan sebagainya. Ustadznya cerita. Kemudian orang tadi bilang, oh ya, ya Buddha kalau gitu. Insya Allah saya mau balik lagi Ustadz. Saya mau balik dulu, kemudian besok saya mau balik lagi. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata orang tadi balik membawakan uang puluhan juta rupiah diberikan kepada Ustadz tadi. Akhirnya uang yang digunakan oleh Ustadz tadi untuk mau mencairkan uang 1 miliar yang ketipu tadi, hari itu juga sudah balik atau sudah kembali dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang ustadz mengenai kekuatan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mau bergantung hanya kepada Allah, maka dia akan menolongnya. Maka dia, Allah akan menolongnya. Baik, silahkan perbanyak membaca hauqalah, membaca la haula wala quwata illa billah ketika kita sedang merasa benar-benar tidak mampu. Banyak-banyak membaca zikir tersebut, insya Allah hidup kita akan dipenuhi oleh Allah, masalah kita diselesaikan, dan semua beban kita akan diangkat pikulannya oleh Allah. Bahkan rezeki akan digelontorkan oleh Allah. Terima kasih sudah menonton video Taman Surga. Tolong bantu like, komen, dan share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan informasi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.